Halo guys, kembali lagi di Sinemasi. Dan seperti biasa, kita akan mereview dan merecap sebuah alur film. Bukan film sih, tapi lebih ke seri. Ya, kita akan merecap The Boys Season 1 episode ketiga. Dan sebelum masuk ke recap, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu. Dan kali ini kita ingatkan lagi bahwa video ini 100% mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak suka dengan spoiler, silakan you can get out every time. Dan mari kita mulai. Setelah kemarin meledakkan Translucent, kali ini Hui dan The Boys sempat bersih-bersih bekas cipratan daging di markas The Boys. Hui pastilah syok di sini dan dia ingin pulang. Tetapi Butcher dan Francie malah melarangnya. Dan setelah bersih-bersih, Butcher pun bersiap untuk membuang Translucent dan meledakkan markasnya. Nah, singkat cerita nih, di Menara Vault, Starlight bertemu dengan Madeline Stillwell dan Ashley untuk membahas sebuah rencana. Dan di sini Ashley pun yang membukakan pintunya. Ternyata guys, di sini mereka malah sedang rapat sendiri tentang seragam baru dari Starlight. Dan ternyata seragam baru Starlight ini agak vulgar banget deh. Awalnya Starlight menolak, tetapi bagian tim marketing Vault dan Madeline Stillwell terus meyakinkan Starlight untuk memakai seragam aneh tersebut. Balik lagi nih ke The Boys. Akhirnya, Hui pun pulang ke rumahnya diantar oleh Francie. Sesampainya di kamar Hui melihat action figure A-Train dan Hui pun marah dengan hal tersebut hingga menghancurkan pernak-pernik The Seven yang ada di kamarnya. Setelah mengeluarkan amarahnya, Hui melihat fotonya yang bersama Robin. Dan ketika itu pula ayahnya masuk ke kamar dan menanyakan akan pergi kemana si Hui. Dan Hui pun menjawab bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu. Dan di luar ruangan saat bertemu Francie pun bercerita kepada Hui tentang masa kecilnya yang kelam. Nah, di tempat yang berbeda, di sebuah penjara, kita dilihatkan dan dipersuguhkan adegan sang napi saling berantem. Dan di situ ada seorang pria yang berkulit hitam sebagai penjaga penjara yang melerai tahanan yang berantem tersebut. Dan saat penjaga masuk ke ruangannya, ternyata tiba-tiba sudah ada Butcher di dalamnya. Dan ternyata guys, penjaga tersebut bernama MM atau Mother's Milk. Dan Butcher pun meminta bantuan kepada Mother's Milk. Dan Mother's Milk awalnya menolak dan Butcher akhirnya bercerita bahwa ia baru saja membunuh superhero yang bernama The Magnificent Translucent. Di gedung Vault, Homelander masih bersama Madeline Stillwell. Dan Homelander di sini agaknya merasa cemburu saat melihat Madeline sedang sayang-sayangan dengan bayinya. By the way guys, di sini akhirnya Homelander merasa seperti ngambek juga sih. Balik lagi nih ke The Boys. Nah, Butcher dan Mother's Milk sekarang berada di sebuah truk. Lalu saat Francie dan Hui datang, MM dan Francie malah sempat bergelut sebentar. Butcher dan Hui pun sedikit melerai. Nah, setelah bergelut dan ternyata mereka sedang mengintai seorang wanita. Dan MM serta Hui akhirnya menyamar sebagai tukang servis dan masuk ke kediaman wanita tersebut. Nah, jadi niatnya MM dan Hui ini di sini adalah untuk menghack komputer dari pacar A-Train guys. Nah, saat Hui keluar, tiba-tiba Hui malah bertemu dengan A-Train di lorong apartemen pacarnya. Dan terjadilah sedikit hal kikuk. Lalu MM pun menarik Hui untuk keluar. Dan dia berkata, "Kau tidak mencoba untuk membunuh kami kan?" Di Menara Vault, Queen Maeve sedang berlatih bela diri ketika tiba-tiba ada telepon dari HP-nya yang berbunyi. Yang ternyata itu dari Homelander. Homelander pun mengajak Queen Maeve keluar untuk membasmi perampokan dan membicarakan tentang menghilangnya Translucent guys. Dan setelah sampai di lokasi Homelander pun langsung bertanya kepada tim kepolisian, "Di mana penembakmu?" Dan tim kepolisian pun menjawab, "Di lantai 31." Dan akhirnya Homelander pun langsung terbang ke lantai 31. Nah, di lantai 31 ini mereka akhirnya berbincang-bincang lagi dan berdebat tentang suatu hal. Queen Maeve sama Homelander loh. Dan akhirnya Homelander pun bertemu dengan seseorang. Dan secara tiba-tiba guys, Homelander langsung melayangkan pukulan tepat di dada orang tersebut. Lalu, namanya superhero juga manusia ya guys. Homelander dan Maeve pun berdebat dan diketahui guys bahwa ternyata Homelander dan Maeve pernah berpacaran. Balik lagi nih ke The Boys dan kawan-kawan. The Boys yang udah ngehack CCTV melihat A-Train sedang mantap-mantap yang freak banget di sini. Terus si A-Train ini curhat bahwa ia kepikiran tentang perlombaan lari A-Train versus Shockwave. Dan The Boys pun menyimak dengan seksama.
ketika tiba-tiba pacar A-Train pun membawa tas yang berisi obat-obatan atau steroid untuk si A-Train. Dan di ruang intai, The Boys pun berdebat tentang cairan apakah tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya balapan antara A-Train versus Shockwave. The Boys pun bersiap-siap dan menyamar. Dan MM bertanya tentang apa iya Hui ini yang membunuh Translucent. Dan Hui hanya menjawab kalau dia hanya beruntung aja. Balapan A-Train versus Shockwave akan dimulai. Oh iya guys, fakta sedikit nih buat kalian yang gak tahu ya. Ternyata kecepatan berlari A-Train ini mencapai 1600 km per jam guys. Dan para The Boys pun bersiap-siap. Nah di sini tugas si Frenzy. Frenzy pun mengendap-endap menuju ruang locker room A-Train. Sedangkan para The Seven sedang menghadiri konferensi pers dan Starlight pun saat menghadiri konferensi tersebut mendapatkan pelecehan ketika menemani fansnya berselfie ria. Starlight ingin marah, tetapi malah ditahan oleh Ashley dan Starlight menyarankan para fansnya untuk tidak membeli seragamnya yang baru yang vulgar dan kelihatan ketiaknya ini. Homelander dan Maeve pun ada di panggung dan mereka lagi-lagi berdebat terus tentang mengapa mereka putus. Hingga akhirnya Maeve meninggalkan mereka lalu Hui yang sedang menyamar sebagai wartawan tanpa sengaja bertemu Starlight. Hui pun menghampiri Starlight karena ketika Starlight akan membukakan pintu, masih ada Frenzy yang sedang mengendap-endap di sana. Lalu, agar pengintaian tak terbongkar, Hui pun mengajak Starlight untuk membeli bir mahal dan nacho mahal. Sedangkan Frenzy membongkar seluruh ruangan untuk mencari senyawa yang bernama senyawa V. Hui dan Starlight pun akhirnya berada di kafetaria. Dan Hui Starlight bercerita macam-macam tentang masa lalu Starlight lah dan kebencian ia bekerja di Vault lah. Lalu tiba-tiba Hui ini malah mematikan walkie-talkie-nya. Dan Hui malah menyarankan agar Starlight untuk keluar aja dari Vault. Dan Hui pun meminta nomor dari Starlight ini agar mungkin mereka bisa berpacaran ke depannya. Gak tahu deh. Di arena, Butcher melihat bahwa A-Train seperti mabuk dan ini dikarenakan ia menyuntikkan senyawa V ke dalam dirinya sendiri. Di tribun, MM malah melihat rekaman CCTV milik Popclaw atau cewek yang tadi bersama A-Train dan akhirnya pergi ke ruang intai yang ada di truk. Di tribun lain, Homelander dan Butcher pun bertatap muka dan pertandingan balapan pun dimenangkan oleh A-Train. Sepulangnya dari pertandingan guys, Butcher pun akhirnya menanyai si Hui tentang apakah ia mendapatkan nomor Starlight dan bagaimana ia mengenal Starlight. Dan Hui pun mengiyakan. Nah di sisi lain, pacar A-Train, Popclaw, di situ seperti sakau dan saat ia melihat konferensi pers A-Train yang menjelaskan bahwa ia adalah lajang, Popclaw pun stres dan langsung menyuntikkan dirinya sendiri. Dan dalam masa tinggi-tingginya atau lagi high, ia langsung berubah dan mempunyai kekuatan super guys. Jadi tangannya ini bisa keluar tulangnya dan kekuatannya berkali-kali lipat. Nah terus, tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke kediaman Popclaw. Sepertinya ia adalah kekasih simpanan Popclaw deh. Dan mereka pun melakukan wik-wik dengan cara yang terdengar aneh. Kenapa sih superhero di film ini tuh aneh semua? Gak ada gitu ya yang wajar, yang waras kek atau apa kek. Balik lagi deh ke cerita yuk. Dan saking enaknya Popclaw, sampai-sampai Popclaw yang menduduki kepala pria tersebut tanpa sengaja malah memecahkan kepala pria tersebut dan akhirnya pria itu pun tewas. Butcher dan kawan-kawan yang melihat hal tersebut pun mulai mendatangi kediaman Popclaw dan mengancam Popclaw jika ia tidak memberitahu tentang senyawa V, maka karirnya akan hancur. Dan di menara Vault, The Deep dan Homelander pun akhirnya menemukan sebuah kotak. Kalian ingat tidak apakah isi dari kotak tersebut? Nah, jadi waktu ketika kotak tersebut dibuka, ternyata itu adalah bagian tubuh dari Translucent yang udah hancur dan terdapat sebuah pesan di box tersebut yang bertuliskan "Coming for you" atau "Kami datang untukmu". Dan Homelander pun dengan marahnya, dengan emosinya menganggap siapapun yang mengirim itu pasti mengajak perang. Dan terima kasih karena sudah menyimak recap seri The Boys episode ketiga season pertama. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang seri tersebut? Tolong tuliskan di komentar ya. Atau jika kalian mempunyai kritik maupun saran untuk Mimin, tolong tuliskan di komentar juga. Karena Mimin tahu, Mimin adalah manusia yang juga pasti banyak salahnya. Baiklah, terima kasih sudah menyimak dan sampai berjumpa di recap selanjutnya. Don't forget to subscribe and goodbye.